Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa, Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Saya Eni Naryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini ingin berbagi terkait dengan topik bahwa pengertian belajar itu diantaranya adalah karena belajar itu berdasarkan kegunaannya. Nah, kali ini akan saya sampaikan terkait dengan belajar berdasarkan kegunaan. Nah, pengertian dari belajar berdasarkan kegunaan yang digunakan itu apa? Untuk menggambarkan suatu produk, suatu proses, dan suatu fungsi. Karena apa? Karena ada kegunaannya, ada satu produk yang itu memberikan kegunaan, dan ada suatu proses yang itu memberikan suatu kemanfaatan, dan dari fungsinya itu memberikan kegunaan bagi manusia. Bagi pembelajaran itu, belajar itu akan merasa nikmat, akan merasa senang, akan merasa bagi seseorang karena dia ada kegunaan bagi dirinya. Nah, pembelajaran itu digunakan untuk apa? Yang pertama adalah pembelajaran yang setelah perolehan dan penegasan apa yang sudah diketahui tentang sesuatu. Jadi belajar itu setelah dia memperoleh dan menegaskan apa yang sudah diketahui tentang sesuatu, itu akan memberikan dia merasa ada gunanya, jadi saya memperoleh pembelajaran ini. Yang kedua, mengarah kepada perluasan dan klarifikasi terhadap pengalaman berarti seseorang. Selain perolehan dan penegasan yang sudah diketahui tentang sesuatu, jadi seseorang itu punya masa lalu, punya pengalaman. Nah, pengetahuan sebelumnya itu yang sudah diperoleh dan kemudian akan dikuatkan, akan ditegaskan ketika dia memperoleh pengetahuan yang baru lagi. Nah, justru ketika dia memperoleh pengetahuan yang baru, maka kemudian ditegaskan dari pengetahuan yang lalu ditegaskan ketika dia memperoleh pengetahuan itu, dan itu akan menambah perluasan dan bisa pula menjadi klarifikasi terhadap pengalaman yang sudah diperoleh sebelumnya. Ya, sehingga pengalaman sebelumnya itu semakin dikuatkan atau mungkin semakin lemah dengan melalui satu proses klarifikasi ketika dia memperoleh pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah setelah seseorang itu dari pengalaman masa lalu, kemudian dikuatkan oleh pengalaman yang kita dapatkan sekarang, dan itu pengalaman yang sekarang kita dapatkan itu bisa menjadi klarifikasi pada pengalaman yang sebelumnya. Tapi juga kalau itu kuat, maka perlu dilakukan satu pengujian ide yang terorganisir dan disengaja yang relevan dengan masalah yang kita hadapi. Hal ini saya dapatkan dari sumber learning how to learn. Jadi yang oleh R.M. Smith. Kemudian bagaimana sesungguhnya arah belajar berdasarkan kegunaan itu? Jadi saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu tidak mungkin sekali, bisa mungkin pengalaman pertama, pengalaman kedua, pengalaman ketiga, pengalaman keempat. Nah, pengalaman masa lalu itu akan membentuk penerimaan seseorang ketika orang dalam suatu proses pembelajaran. Ditambah dengan pemahaman yang dikuasainya ketika dia memperoleh hal yang baru itu, kemudian berdasarkan realita yang ada, ini akan memberikan suatu penguatan. Nah, akan semakin kuat manakala dihasilkan, ditambah, dikuatkan dengan pengujian ide-ide yang terorganisir. Sehingga sangat mungkin pengujian itu tidak hanya sekali, bisa 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Nah, pengujian ini itu dilakukan karena adanya masalah yang dihadapi. Nah, di sini seseorang akan merasa bahwa apa yang dia dapatkan dalam satu proses pembelajaran itu, dari pengalaman masa lalu dia juga ketika dia didukung dengan pemahaman yang dikuasainya sekarang, dan realita yang ada akan memperkuat dan juga mungkin akan memperlemah klarifikasi terhadap pengalaman sebelumnya. Nah, karena kita dalam belajar sesuatu yang karakteristiknya adalah pembelajaran yang
terkait dengan yang ilmiah atau bisa dipertanggungjawabkan, maka perlu ada satu pengujian-pengujian yang kita lakukan di lapangan. Kalimat seorang Smith menyampaikan tentang memberikan suatu pemahaman untuk kita semuanya. Ada beberapa kalimat bijak tentang pembelajaran yang beliau sampaikan. Long life education, semua orang adalah produk yang belum selesai sebagai peserta didik. Karena kita adalah produk yang belum selesai sebagai seorang peserta didik, maka sesungguhnya belajar itu tidak pernah berhenti, tidak pernah finish, tidak ada finishnya, tidak pernah selesai. Orang akan terus menerus akan mencari sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Nah, karena produk yang belum selesai inilah, maka kita akan selalu belajar, akan selalu ingin tahu pengalaman, menambah pengetahuan untuk memperkuat khasanah pembelajaran yang kita miliki, informasi yang kita miliki. Semua peserta didik memiliki ruang untuk perbaikan. Jadi inilah sebabnya maka ada suatu kegiatan yang namanya adalah kegiatan umpan balik ketika pembelajaran. Sejauh mana ilmu yang sudah kita sampaikan kepada anak didik kita itu, apakah sudah ditangkap dengan baik oleh siswa kita ataukah belum? Nah, kemudian berikutnya, pendidik dewasa dapat melakukan pelayanan yang baik dengan membantu cara belajar dalam pembelajaran. Itulah sebabnya pembelajaran bersama orang dewasa itu sangat penting. Orang dewasa itu akan ikut menjadi pendamping bagi pembelajaran bagi adik-adiknya atau kemampuan yang ada di bawahnya. Hal long life education itu berdimensi dua, dimensi waktu dan dimensi usia. Maksudnya dimensi waktu yaitu waktu harus diisi dengan kegiatan yang memberi manfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Sehingga kalau dimensi waktu ini dengan cara kita suka memberi kemanfaatan bagi orang lain, maka waktu yang kita miliki akan sangat bermanfaat, akan sangat memberikan faedah bagi lingkungan kita sekitar dan juga ada manfaat bagi diri kita sendiri. Nah, di sinilah satu mengindikasikan bahwa setiap waktu itu adalah belajar. Setiap waktu adalah pembelajaran. Nah, dimensi yang kedua, dimensi usia. Dimensi usia bahwasanya pendidikan sepanjang usia itu hidup manusia adalah kita itu belajar sampai kita itu ada hingga liang lahat. Kita adalah selalu ingin tahu, yakni ingin selalu belajar. Nah, ini menghasilkan bahwasanya belajar adalah proses pendidikan yang berkesinambungan dan kontinu hingga ajal tiba. Hanya terus menerus, tidak pernah lepas. Dari pengalaman sebelum dikuatkan pengalaman sekarang ketika kita yang akan datang lagi dikuatkan lagi, demikian seterusnya, sehingga tidak pernah orang itu berhenti dalam belajar. Selalu berkesinambungan. Pengalaman yang lalu bisa menjadi manfaat bagi pengalaman yang kemudian. Dan itu bisa menguatkan dan bisa memberikan suatu khasanah pemahaman yang semakin lengkap. Jadi seluruh ruang dan waktu adalah pembelajaran. Guna menumbuhkan long life education di atas, maka perlu dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya apa? Meningkatkan kesadaran sebagai pelajar. Orang sadar bahwa saya mau belajar. Yang kedua, mengembangkan peserta didik agar aktif, kuat dan semangat. Kalau orang semangat dalam belajar, maka dia akan muncul semangat dalam belajarnya, maka dia akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, memperluas keterampilan strategi pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan baik. Jadi di sini strategi ketika orang itu semangat kemudian dia masuk dalam suatu pembelajaran akan memperluas keterampilannya ketika orang guru kita itu memberikan suatu berbagai bentuk strategi pembelajaran. Itulah sebabnya maka agar siswa kita itu luas pemahamannya, semakin baik pembelajarannya, maka kita perlu menerapkan beberapa strategi-strategi pembelajaran. Peningkatan kompetensi pembelajaran pribadi atau individu sehingga mampu mengatasi rintangan yang dihadapi. Kalau peningkatan kompetensi semakin baik, maka
penguasaan semakin baik, didukung tidak hanya sekedar pemahaman pengetahuan saja, tapi juga karakter dan sebagainya juga ikut mengiringi. Nah, hal ini akan memiliki seseorang itu kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya. Yang berikutnya, membangun keterampilan dan kesadaran diri pada pelajar. Seorang akan muncul kesadaran dalam belajarnya. Ketika orang muncul kesadaran dalam belajarnya, maka dia akan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru mampu melihat bagian-bagian situasi pembelajaran dan memikirkan kemungkinan penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian orang akan memiliki kesiapan untuk menghadapi persoalan dan menyelesaikannya. Membangun keterampilan dan refleksi diri sehingga kritis terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika keterampilan itu terasah dan seseorang itu ketika sudah keinginan belajarnya tinggi, maka muncul refleksi diri. Sejauh mana pemahaman saya tentang sesuatu itu. Sehingga di sini akan menuntut dirinya itu untuk menambah rasa ingin tahu tadi dengan berbagai kegiatan yang lain. Apakah dengan dia mencari ingin tahu tambahan-tambahan dukungan ilmu-ilmu referensi yang lain, dan itu juga kalau dia merasa ada yang kurang, maka dia akan mencari tahu untuk belajar lebih baik lagi. Ketika dia cukup, dia tetap akan menambah pengayaan diri. Menyiapkan dan memberi fasilitas pembelajaran untuk belajar. Ketika fasilitas itu semakin baik, ada kemungkinan pula didukung dengan strategi pembelajaran yang baik, maka pembelajaran akan semakin baik. Mengindikasikan dan memperbaiki taktik yang disengaja oleh guru dalam situasi belajar. Jadi di sini guru akan melakukan suatu perbaikan diri dan identifikasi. Setelah identifikasi dan perbaikan diri, maka dia akan melakukan ambil keputusan dan tindakan agar pembelajaran semakin baik. Nah, akhirnya apa? Hal semuanya ini menuntut guru untuk memahami model pembelajaran, metode dan media pembelajaran. Nah, kemudian untuk diaplikasikan sehingga dari waktu ke waktu akan semakin baik. Membangun sikap, pengetahuan dan perilaku. Jadi kalau kita membangun sikap, pengetahuan, perilaku itu didasarkan pada berbagai elemen-elemen yang mendukungnya. Motivasi diri. Peserta didik itu sudah ada motivasi diri. Dan ada kesadaran diri untuk kesiapan sebagai peserta didik untuk menerima suatu pembelajaran. Nah, selain itu, kesiapan peserta didik itu akan dia memiliki kesiapan, yakni semakin aktif, respon siswa semakin bagus, peserta didik semakin kritis. Nah, di sini kemudian akan dihasilkan kemampuan refleksi diri bagi peserta didik tersebut. Nah, munculnya anak itu kritis tidak lepas dari integrasi dari sikap, pengetahuan, dan perilaku. Nah, didukung semakin bagus pengetahuan, sikap, perilaku ini terlaksana di kelas atau dalam pembelajaran dalam suatu sekolahan, tidak lepas dari sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia. Dan ini pun juga didukung oleh bagaimana penguasaan daftar permainan, keterampilan strategi pembelajarannya, pemahaman situasi belajar, peningkatan kompetensi individu guru, kemampuan didaksi. Jadi semuanya ini adalah karakter-karakter yang harus dimiliki seorang guru di dalam sebagai pendidik dalam suatu proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi bahwa integrasi sikap, pengetahuan, dan perilaku itu akan terbentuk yang didukung dari kapasitas dan semangat guru serta apa yang diajarkan oleh guru itu dengan berbagai strategi yang sangat baik. Di samping itu adalah sarana prasarana juga menguatkan, di samping itu juga posisi dan kondisi murid. Jadi kondisi murid, lingkungan sekitar, kemudian didukung dengan kondisi siswa itu sendiri akan saling menguatkan sehingga akan dihasilkan anak-anak kita yang kritis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.